Media Inggris soroti timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Disebut buktikan keseriusan, Sandy Walsh terpantau terus fokus jalani latihan bersama Coach Sintayong dan rekan tim skuad tim Merah Putih di Qatar. Kenakan jersey timnas Indonesia, momen Ragnar Oltmangon nonton pertandingan timnas Indonesia versus Irak kini menjadi sorotan. Sang pemain disebut-sebut tak sabar membela skuad tim Merah Putih. Kian ramai, benarkah Dimas Derajat belak-belakan sebut alasan timnas Indonesia susah menang melawan timnas Vietnam? Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini datang dari calon pemain timnas Indonesia yang kini disebut-sebut mulai tak sabar untuk membela skuad tim Merah Putih. Ya, baru-baru ini kian ramai di media sosial di mana calon pemain keturunan timnas Indonesia yang sudah memulai proses naturalisasinya di Indonesia tampaknya mulai tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad tim Merah Putih. Pertanyaannya, siapakah pemain yang dimaksud? Ya, sebut saja sang pemain adalah Ragnar Oltmangon. Ragnar kini tampaknya disebut-sebut mulai tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad tim Merah Putih, di mana beberapa waktu yang lalu di saat tim Merah Putih memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 kontra timnas Irak, sang pemain tampaknya nonton langsung pertandingan itu di layar kaca. Hal itu terlihat langsung dari unggahan sang pemain sendiri di akun Instagram pribadinya Senin 15 Januari 2024 kemarin. Yang paling mengejutkan bukan hanya menyaksikan pertandingan tersebut, Ragnar juga mengenakan jersey timnas Indonesia yang bahkan memamerkan lambang yang ada di dada. Kemudian aksi sang pemain tersebut pun kini terus ramai di media sosial. Banyak yang juga turut ikut tak sabar menantikan sang pemain bisa segera menjadi bagian dari asuhan Coach Sintayong. Sebelumnya diketahui Ragnar, Tom Haye, dan Martin Paes masih dalam proses naturalisasi. Kabarnya proses ketiga pemain itu akan dikebut tahun ini. Ketiga pemain ini termasuk Ragnar saat ini sedang diusahakan agar proses naturalisasinya bisa berjalan dengan cepat dan selesai di tahun ini. Kabar berikutnya kini datang dari media Inggris yang kini turut menyoroti timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Ya, media tersebut menyoroti tim Merah Putih. Media asal Inggris itu, Sportmore, menyoroti lemahnya pertandingan timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Vietnam. Menurut media Inggris itu, pertahanan Garuda terlalu lemah dalam beberapa laga terakhir karena terlalu mudah diserang. Dan mereka pun memprediksikan hal serupa akan terjadi saat timnas Indonesia akan melawan timnas Vietnam besok. Pertemuan kedua wakil Asia Tenggara ini pun diprediksi berlangsung ketat karena keduanya sama-sama menjadi poin perdana di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Inggris tersebut sebab skuad Garuda dianggap ceroboh dalam lini pertahanan. Pasukan Coach Sintayong agak ceroboh dalam bertahan selama beberapa bulan terakhir. Kebobolan banyak gol dalam 3 dari 4 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi, tulis Sportmall dikutip Kamis 18 Januari 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga dianggap memiliki pertahanan lemah selama Piala Asia. Bahkan media tersebut menilai pasukan Garuda akan kemasukan banyak gol lagi saat bertemu dengan timnas Vietnam dan Jepang. Waduh, bagaimana nih pemirsa soal pendapat media tersebut tentang pertahanan tim Merah Putih? Jangan lupa yuk tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ini ya, Speech Eleven. Kabar berikutnya kini datang dari striker timnas Indonesia Dimas Derajat. Ya, Dimas Derajat disebut-sebut belak-belakan mengatakan alasan skuad Garuda susah menang melawan Vietnam. Hal itu menurutnya karena tim Merah Putih biasanya terpancing emosi terlebih dahulu. Sebelumnya diketahui timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam di matchday kedua fase grup Piala Asia 2023. Tentu laga ini akan menjadi laga penentu bagi kedua tim sebab timnas Indonesia dan timnas Vietnam sama-sama mengalami kekalahan di laga pertama. Jadi mereka mengincar kemenangan untuk membuka asa lolos ke
16 besar Piala Asia 2023. Akan tetapi skuad Garuda ternyata memiliki catatan buruk ketika melawan timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Tim Merah Putih mengalami 2 kali kekalahan dan 2 kali imbang dalam 4 laga terakhir melawan timnas Vietnam. Parahnya, skuad Garuda juga tak mampu mencetak gol. Nah, Dimas Derajat lantas mengungkapkan alasan mengapa timnas Indonesia susah meraih kemenangan ketika menghadapi timnas Vietnam. Menurutnya, pemain skuad Garuda kerap terpancing emosi. Yang penting jangan terpancing emosi, karena terkena emosi duluan, jadi kita kacau sendiri sama pikiran kita, ucap Dimas Derajat di kanal YouTube Bicara Bola yang tayang 5 Januari 2024 lalu. Jadi tidak bisa organisasi dengan baik, kita emosi lebih dulu, fokusnya mau menghantam saja. Padahal itu musuh saya dari U19 timnas senior Vietnam, imbuh Dimas. Menurut Dimas Derajat, gaya permainan sama saja, artinya tidak berubah menjadi bagus. Maka dari itu, jelang melawan timnas Vietnam, ia mewanti-wanti rekan setimnya agar tidak terpancing emosi terlebih dahulu jika ingin meraih kemenangan menghadapi timnas Vietnam. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan di laga perdana melawan timnas Irak. Bertarung menghadapi Zidane Iqbal DKK, Sandy Walsh dan kolega harus mengakhiri pertandingan dengan kandas 1-3 dari sang lawan. Diketahui pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh kembali tak mendapatkan kepercayaan penuh dari coach Sintayong. Pemain yang kini memperkuat klub Liga Belgia tersebut masuk di menit ke-88 pertandingan. Dilansir dari halaman lapangbola.com pada Rabu 17 Januari 2024, secara total Sandy Walsh bermain selama kurang lebih 8 menit. Ia mendistribusikan 10 umpan sukses selama berada di lapangan. Catatan itu terbilang cukup mengesankan karena jika di rata-rata pemain berusia 28 tahun tersebut mampu melepaskan 1 umpan sukses dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Tak hanya aktif membantu penyerangan, Sandy Walsh pun beberapa kali menunjukkan pola permainan bertahan yang berkelas. Para pemain Irak mencoba untuk merengsek di area pertahanannya, namun selalu berhasil dipatahkan dan beberapa kali pula membuat pemain lawan harus tersungkur ketika hendak melewatinya. Dengan pemain yang cukup impresif seperti itu, maka akan menjadi sebuah keniscayaan bagi coach Sintayong untuk memberikan kepercayaan penuh di laga kedua melawan Vietnam nanti. Selain memiliki gaya bermain yang bercirikan para pemain Eropa, keberadaan Sandy Walsh di sektor permainan sebelah kanan timnas Indonesia itu juga dipastikan akan memberikan warna tersendiri di skuad tim Merah Putih. Bukan tak puas dengan penampilan Asnawi Mangkualam di laga pertama lalu, namun apa yang ditunjukkan oleh mantan pemain PSM Makassar tersebut belumlah cukup untuk memenuhi ekspektasi para pecinta sepak bola tanah air. Asnawi memang memiliki daya juang dan permainan yang agresif, namun timnas Indonesia membutuhkan sosok pemain yang memiliki visi permainan yang cukup mumpuni di sektor tekanan pertahanan Indonesia. Dan dengan pengalaman Sandy Walsh yang kenyang asam garam di sepak bolaan Eropa, tentu ia sedikit banyak memiliki hal tersebut. Diketahui Sandy Walsh juga bisa saja nanti dimainkan di posisi Asnawi sebagai sayap gantung atau menempati posisi central defense dalam format 3 pemain bertahan seperti halnya yang dia tempati di laga melawan timnas Irak kemarin. Apapun itu, banyak yang berharap agar sektor pertahanan coach Sintayong melakukan penyegaran dengan salah satu memasukkan Sandy Walsh di laga kedua kontra Vietnam. Selain itu, terlihat beberapa momen perjuangan Sandy Walsh di Qatar yang tergabung dalam latihan bersama skuad tim Merah Putih. Terlihat Sandy Walsh begitu serius dan terlihat turut membuktikan kondisi dirinya yang juga bisa masuk menjadi starter dalam laga selanjutnya. Momen itu terlihat dalam beberapa akun fanbase sepak bola tanah air. Terlihat Sandy Walsh fokus dan terus berlatih bersama skuad tim Merah Putih di Qatar. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.